Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Bunga, teman-teman semuanya. Selamat hari weekend ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi atau mengobati aglonema yang busuk akar gitu. Di sini sudah ada aglonema yang akan kita praktekkan sebagai aglonema yang busuk akar gitu ya. Langsung aja, jadi nggak perlu panjang lebar penjelasannya. Sambil saya praktekkan, sambil saya jelaskan nanti. Yang pertama jelas kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu. Oke, ini dia. Oke, kemana-mana dia. Di sini, biasanya aglonema yang busuk akar itu ditandai dengan pertumbuhan yang lambat gitu. Itu yang pertama, pertumbuhannya lambat, kemudian lama kelamaan daunnya menguning kayak gini. Itu ya. Daun pertama, kemudian nambah lagi satu daun gitu sampai habis semuanya tuh. Nah, kalau di akar biasanya diawali dengan akar yang coklat semua kayak gini. Hapus. Jadi hapus. Ini dia pengganggunya. Lihat kamera. Jadi kalau di akarnya itu di daunnya tadi ya, daunnya mulai menguning. Kalau di akarnya pertama dia coklat semua kayak gini. Udah coklat semua, kemudian lama kelamaan dia akan busuk kayak gini. Ya, busuk satu, busuk dua, nanti lama-lama habis dia. Jadi gimana caranya? Caranya yang pertama kita buang dulu yang busuknya gitu. Ya, baik akar maupun bonggol yang bagian yang busuknya kita buang. Gunakan alat yang steril dan bersih, pastikan alatnya itu enggak berkarat, enggak karatan dan bersih ya. Kita buang sampai sini. Hapus, jangan nakal. Nah, kenapa kita buang sampai situ? Karena biasanya dia itu kalau udah busuk di sini, bisa ada spot merah di dekatnya gitu. Jadi kita ambil di bagian yang agak jauhnya, yang enggak ada spot merahnya kayak gini kan. Ini enggak ada spot merah, jadi ini masih sehat gitu. Kemudian kalau udah kita potong kayak gini, selanjutnya harus kita olesi antrakol fungisida. Kenapa harus dioles? Itu tujuannya biar dia nggak kena bakteri lagi. Jadi jangan sampai habis dibersihkan, dipotong, kemudian kena bakteri lagi itu ya. Jadi kita oleskan fungisida biar nggak kena jamur dan nggak kena bakteri lagi. Kalau nggak ada fungisida gimana? Nah, bisa pakai betadine gitu. Tapi itu kemungkinan berhasil cuma 50% ya. Saya pernah coba itu. Nah, pakai betadine tapi kemungkinan berhasil cuma 50%. Nah, kalau udah kita potong gitu, selanjutnya adalah kita oleskan dengan rapid root. Oke, ini dia kerjaannya. Oke, jadi kita oleskan rapid root. Jadi tadi ada gangguan sedikit. Rapid root ini seperti yang kita tahu, ini adalah perangsang akar. Jadi biar akarnya cepat tumbuh, untuk menggantikan akar yang kita potong tadi, itu tujuannya. Ya. Kita oleskan kayak gini. Gak apa-apa banyak-banyak, jangan takut. Karena ini sebenarnya emang untuk dioleskan ya. Nah. Oke, dah. Kalau udah kayak gini, selanjutnya tinggal kita tanam kembali. Tapi ada triknya. Nah, gimana caranya? Oke, kita gunakan pot yang ukurannya lebih kecil daripada yang tadi. Kalau tadi kan ini dia. Nah, jadi kita pakai pot yang lebih kecil. Tujuannya kenapa? Karena akarnya kan udah sedikit tadi. Karena akar udah sedikit, otomatis dia itu nggak butuh pot yang besar. Jadi kita gunakan pot yang lebih kecil biar dia lebih cepat survive-nya, atau lebih cepat dia sehatnya gitu. Oke. Tanam kembali dengan media tanam yang sama, nggak apa-apa sebenarnya ya. Hapus. Oke. Oke, udah kita tanam kembali. Langkah selanjutnya adalah kita semprot dengan vitamin B1 ya, ini agar dia cepat kembali segar. Karena kalau nggak disemprot B1 dia lama segarnya tuh ya. Takarannya seperti biasa, setengah tutup botol untuk 1 liternya.
Oke, semprot kayak gini semuanya ya, media tanamnya juga. Jadi ini langsung penyemprotan dan langsung penyiraman juga. Oke, udah cukup. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita sungkup. Mengapa harus disungkup? Tujuannya agar dia itu lebih cepat sehatnya. Karena akarnya tadi kan udah sedikit, udah kita potong. Otomatis dia kalau nggak disungkup, maka daunnya akan banyak yang menguning gitu. Oke, dia harus kita sungkup kayak gini. Daunnya kita kasih karet dulu biar nggak ngembang, biar mudah nyungkupnya. Kita sungkup. Bisa pakai plastik apapun, yang penting bersih ya, nggak ada bekas-bekas apa minyak gitu. Oke, udah kayak gini aja, nggak perlu kita tutup, nggak perlu kita ikat, udah cukup kayak gini. Nah, penyungkupan ini dilakukan selama minimal 1 minggu lah gitu ya. Nggak perlu kita siram lagi, nggak perlu kita semprot. 1 minggu kemudian barulah kita buka. Tapi kalau memang ternyata akarnya itu tinggal 1 atau 2 akar, maka penyungkupan sebaiknya dilakukan lebih lama lagi, bisa 2 sampai 1 bulan gitu ya. Karena kita tujuannya agar dia ini nggak banyak pengeluaran energi dan akarnya lebih cepat keluarnya. Itu tujuan penyungkupannya tadi. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah cara mengatasi aglonema yang busuk akar. Silahkan dicoba, semoga berhasil, semoga bermanfaat. Jangan lupa komentar di bawah, dan selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.